ini Marwah Masinaga dengan NIM 3223322 dari kelompok 2 dalam mata kuliah masalah-masalah sosial dan kemiskinan. Adapun judul dari penelitian yaitu tinjauan permasalahan dan dampak banjir beserta upaya dalam penanggulangannya. Lokasi penelitian yaitu di daerah Pancing atau lebih tepatnya di sekitar Jalan Tuasan dan juga Jalan Perjuangan. Alasan peneliti menentukan tema tersebut dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana permasalahan banjir dapat terjadi di lokasi penelitian dan apa dampaknya bagi masyarakat sekitar, juga bagaimana upaya masyarakat maupun pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir tersebut. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Jalan Tuasan dan juga Jalan Perjuangan karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dan masih dapat dengan mudah dijangkau. Banjir merupakan fenomena alam atau peristiwa bencana alam yang terjadi karena ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Secara umum, banjir dapat terjadi karena curah hujan yang tinggi dengan kurun waktu yang lama atau karena air laut yang pasang. Penyebab lain banjir dapat terjadi karena kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dari laut atau letak wilayah dengan pengaliran air keluar yang sempit. Juga penyebab lain dari banjir juga dikarenakan oleh ulah manusia. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis banjir. Yang pertama adalah banjir air. Banjir air terjadi karena meluapnya air sungai atau selokan sehingga air akan meluber dan menggenangi daratan. Yang kedua adalah jenis banjir bandang. Banjir bandang sama seperti banjir air, namun fenomena banjir bandang mengangkut material air dan juga lumpur. Banjir bandang dapat menghanyutkan apapun. Biasanya banjir bandang terjadi di area dekat pegunungan, yang dimana tanah pegunungan longsor dan ikut terbawa ke daratan lebih rendah oleh air hujan. Jenis banjir yang ketiga adalah banjir celonang. Banjir celonang terjadi karena hujan yang sangat deras dengan debit air yang banyak. Jenis banjir yang keempat adalah banjir rob. Banjir rob terjadi karena pasangnya air laut. Air laut yang pasang ini akan menahan air sungai yang menumpuk dan mampu menjebol tanggul dan menggenangi daratan. Selanjutnya, jenis banjir yang kelima adalah banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin terjadi karena erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi ini akan mengeluarkan lahar dingin dari puncak gunung dan mengalir ke daratan yang ada di bawahnya. Lahar dingin mengakibatkan pendangkalan sungai sehingga air sungai akan mudah meluap dan dapat meluber ke permukiman warga. Adapun dampak dari bencana banjir adalah yang pertama, merusak berbagai struktur seperti bangunan, sistem selokan, dan jalan raya dan lain sebagainya. Yang kedua, air minum bersih akan menjadi minim atau langka. Yang ketiga, adanya penyakit seperti diare, gatal-gatal pada kulit, dan lain sebagainya. Yang keempat, kemacetan lalu lintas. Yang kelima, rumah warga akan mengalami kerusakan beserta perabotan-perabotan yang ada di dalamnya. Adapun upaya yang dapat kita lakukan dalam menanggulangi bencana banjir adalah 1. Membuat lubang-lubang serapan air. Yang kedua, memperbanyak ruang terbuka hijau. Yang ketiga, membersihkan selokan maupun sungai. Yang keempat, tidak sembarangan lagi membuang sampah. Dan yang kelima, mengubah perilaku masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat sampah raksasa. Atau dengan kata lain, mengubah pola pemikiran masyarakat agar dapat lebih bijak dalam membuang sampahnya. Selamat sore Kak. Perkenalkan saya Cari Sinaga. Maksud saya kesini mau mewawancari Kakak tentang banjir Kak. Bisa perkenalkan diri Kakak, umur, pekerjaan, profesi gitu sama. Selamat sore Kak, saya Miranda. Jadi saya ini sebagai mahasiswa dan saya juga masih 19 tahun. Oke. Kakak di sini kos? Iya Kak. Oke. Pertanyaannya, kenapa sih bisa di sini sering terjadi banjir nggak Kak? Ya sering Kak, Kalau hujan? iya Kak. Menurut Kakak itu kenapa ya bisa terjadi banjir di sini? Mungkin dataran di sini lebih rendah daripada di tempat lain dan kemungkinan juga dipicu oleh pembuangan sampah yang secara sembarangan di parit-parit
yang ada di dekat perumahan sih. Menurut kakak alasan utamanya kak yang terjadi banjir ini kenapa? Alasan utamanya itu tentunya ada penyumbatan banjir di selokan tersebut. Penyumbatan sampah ya. Iya. Terus menurut kakak lah, solusinya biar gak terjadi lagi banjir ini gimana kak? Solusinya yaitu selalu menyediakan tempat sampah di setiap depan rumah ataupun belakang rumah, atau tidak membuang sampah secara sembarangan. Kalau terjadi banjir sini kak, kakak pernah gak sampai ngungsi ke kos teman kakak yang lain yang lebih tinggi gitu? Pernah nggak? Pernah. Emang banjirnya bisa sampai semana kak? Tingginya maksimal yang kakak rasain di sini? Nah, yang pernah saya rasakan itu lebih dari selutut ya kak. Oh pernah sampai selutut ya kak? Pernah. Kalau banjir kak, ada nggak kerugian yang kakak alami? Atau ada barang kakak yang rusak gitu karena banjir? Tentunya ada kerugian, seperti ketika kita keluar dari rumah, seperti kita akan jadi becet, terus juga kaki kita akan gatal-gatal, mungkin ada penularan penyakit dari air yang tidak bersih tersebut. Oh iya. Terus ada nggak penanganan banjir ini dari contohnya kayak dari ibu kos gitu kak, atau dari tetangga gitu? Penanganan banjir ini tentunya ada sih, tapi nggak banyak-banyak. Nah, kalau kakak sendiri ada nggak kakak buat penanganannya biar nggak banjir gitu lagi? Ya, penanganannya sih kalau saya ya, supaya tidak banjir, tentu saya membuang sampah di tempatnya tidak sembarangan. Kalau dari itu kak, ada nggak dikasih contohnya ibu kos supaya alat gitu biar nggak terjadi banjir? Kalau ibu kos kami sih selalu menyediakan tempat sampah. Makasih ya kak. Ya, Selamat siang Bu. Perkenalkan saya Charis Naga dari Universitas Negeri Medan. Dan saya kesini mau mewawancarai Bu tentang banjir yang di sekitar sini. Bisa perkenalkan Bu nama, umur, sama pekerjaan? Nama saya panggilannya Mama Dian. Dulu Nurmanta. Saya pekerjaan saya ibu rumah tangga. Umur saya 53 tahun. Jadi pertanyaannya, bagaimana bisa terjadi banjir di sini Bu? Kenapa bisa terjadi banjir? Itu karena di depan itu kan ada saluran besar. Jadi dia udah semua udah penuh, belum dikorek. Akhirnya dari sini nggak bisa jalan ke sana. Ke depan. Jadi alasan utamanya banjir di sini itu ya Bu? Terus Karena itu solusinya menurut Ibu kalau banjir itu apa Bu? solusinya itu gimana? Solusinya biar banjir Banjir ya harus dikorek lah itu oleh pemerintah. Kalau sendiri mengorek nggak mungkin kan dari karena itu panjang. berarti sering ya Bu terjadi banjir sini? Enggak, kalau hujan itu Ya. pertama Banjirnya bisa sampai berapa tingginya Bu? Banjir itu? Bisa ada sampai selutut? Kalau terjadi banjir apa Bu kerugian yang bisa Ibu alami kalau banjir itu? yang alami pertama inilah apa susah jalan ke depan. Terus di depan mobil kan terutama dia itu namanya jadi jauh semua. Ada nggak Bu sosialisasi dari pemerintah gitu tentang banjir ini biar nggak terjadi lagi banjirnya? Ya, sudah disukan sih tapi nggak diletakkan, nggak maksudnya cuma dibilang nanti tapi nggak sampai sekarang nggak ada. Lalu kalau terjadi banjir gitu, ada nggak pemerintah kasih bantuan kayak alat-alat untuk mengapakan banjirnya gitu? Nggak ada yang sendiri lah. Dalam penelitian ini, saya menarik kesimpulan bahwa fenomena banjir yang terjadi di sekitar Pancing, atau lebih tepatnya di Jalan Tuasan dan juga Jalan Perjuangan, terjadi karena saluran air atau selokan pembuangan air
tersumbat oleh sampah dan juga jumlah debit air yang sudah tidak dapat lagi ditampung oleh pembuangan akhir air rumah-rumah warga. Nah, apabila terjadi hujan, maka air akan meluap dan tergenang di sekitar pemukiman warga. Selanjutnya, dampak yang para warga rasakan ketika banjir terjadi yaitu seperti ketika banjir masuk ke dalam rumah, maka perabotan yang ada di dalam rumah mereka akan menjadi rusak karena terkena banjir. Juga para warga akan mengalami gatal-gatal pada kulit dan kesusahan untuk berjalan karena genangan air. Selanjutnya adalah upaya yang warga lakukan dalam mengatasi banjir, yaitu seperti bergotong royong dalam membersihkan selokan atau saluran air yang tersumbat oleh sampah. Menurut informasi yang saya dapatkan ketika meneliti di Jalan Tuasan ataupun Jalan Perjuangan, para informan mengatakan bahwa pemerintah belum ada solusi untuk penanganan banjir ini. Masyarakat hanya bergotong royong dalam membersihkan sampah. Cukup sekianlah video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.